Oke guys, jadi kali ini di sore ini di waktu mau maghrib ini, gua mempunyai kesempatan untuk bertemu para petani-petani milenial ya yang sedang bertani. Sekarang langsung aja ini kita ketemu nih. Boleh perkenalan dulu Mas? Siapa Mas namanya Mas? Perkenalkan, nama saya Nazar dan Nama saya Ahmad Agung Jakir, bisa dipanggil Jakir. Nah ini teman-teman gua ya yang mempunyai profesi sebagai petani milenial. Sekarang boleh sepil-sepil Mas, ini kebunnya ada apa aja sih ya? jadi sedikit cerita. Jadi kami mahasiswa diasramakan di Pelbangtan Bogor. Ya, lanjut. Mahasiswa diasramakan di Pelbangtan Bogor, yaitu kami memanfaatkan situasi dan kondisi Udah jelas. situasi dan kondisi lingkungan sekitar asrama. Jadi kami berinisiatif ingin menanam sayur-sayuran seperti ada tomat, ada cabai, ada jagung, ada terong, ada daun bawang, dan sayur-sayuran seperti bayam dan kangkung. Nah, jadi kami memanfaatkan waktu untuk kuliah, kadang menanam sayur-sayuran. Bisa dilihat sayur-sayurannya. Nah ini ya guys ya, sayur-sayurannya. Lahannya sederhana, tapi yang luar biasa itu adalah keinginan dan inisiatif memanfaatkan lahan yang ada di sekitar walaupun sempit. Karena kami adalah calon apa? Calon peternak dan petani milenial. Ya, lebihnya kami itu mahasiswa yang yang akan melanjutkan atau yang akan memperkuat swasembada pangan di Indonesia. Betul. Karena kami itu berkuliah di jurusan peternakan dan di jurusan pertanian. Tentunya ini adalah sesuatu yang kalau kita menekuni di hal itu, kami akan bisa memperkuat pangan di Indonesia. Betul. Seperti itu Mas. Tunggu di swasembada pangan dan daging 2045. Ada apa tuh? Jadi kami peternak selaku peternak milenial dan petani milenial ingin merawat perubahan untuk Indonesia maju ke depannya. Merdeka! Nah ini Mas, kok kan kami peternakan ya, tapi kok mau gitu bertani gitu kan? Istilahnya apa sih yang membuat Anda mempunyai inisiatif untuk bertani di sekitar kampus ini gitu? Jadi kita yaitu profesi sebagai peternak, bukan salah kita juga mentekuni di bidang pertanian. Nah, jadi yang pertama itu sampingannya di pertanian. Kenapa? Karena ada suatu limbah dari peternakan, yaitu feses atau kohe, kotoran hewan. Kita manfaatkan, kita gunakan sebagai pupuk untuk tanaman kita. Nah, jadi itu dia saling ada berkaitan antara pertanian maupun peternakan. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya pernah dengar itu, jadi pertanian sama peternakan itu seperti saudara katanya Mas. Ya, betul, saudara. Tidak bisa dipisahkan. Betul, sama sekali. Gitu. Kok Mas mau gitu? Sedang di kalangan muda saat sekarang mau menjadi seorang petani ataupun peternak. Sedangkan dari data Kementerian Pertanian bahwa minat peternak muda sekarang saat lagi nurun-nurunnya gitu Mas. Kok Mas mau gitu jadi peternak ataupun petani milenial? Alasannya apa Mas? Oke, jadi singkat saja. Banyak sarjana yang terlahir dari petani, tapi kebanyakan sarjana tidak mau jadi petani. Alasannya jadi apa sekarang tuh? sangat minim. Karena petani dan peternak itu adalah orang menganggap itu kotor. Ya, itu betul. tidak ada penghasilan. Ya. Saat kita mengetahui bahwasanya di dunia peternakan dan di pertanian itu sangat menguntungkan teman-teman. Jadi jangan salah anda semua yang pemirsa Sarwalapi Ahmad ini penontonnya, jangan salah Anda untuk menafsirkan ini. Jadi Anda sebelum berbicara lihat dulu apa itu sektor pertanian dan peternakan. Tapi kalau misalkan gini Mas, kalau ada orang yang bilang gitu, pertanian dan peternakan itu kotor. Kalau saya berpikir bahwa benar sih, nggak ada salahnya gitu. Betul. Karena memang mau nggak mau kita memang kotor gitu. Turun ke lapangan kita kotor-kotoran, main tanah, main kotoran sapi, main domba dan segala macam. Itu gimana tanggapan Mas Nazar selaku pengamat peternakan di Indonesia? Apa tuh Mas? Singkat saja. Jadi ginilah teman-teman semua. Seperti kita ketahui bahwasannya
apa itu, selagi manusia hidup di dunia ini pasti membutuhkan makanan seperti daging, susu, dan telur. Ya, betul. Di pertaniannya apa? Sayur-sayuran, padi, beras, dan segala macam. Jadi kita sebagai anak muda, memang pekerjaan kita yang kotor, bukan penghasilan kita yang kotor. Iya. Itu dia. Betul sekali. Uang tetap uang ya, Betul. walaupun pekerjaannya kotor. Betul. Gitu. Nah, ngomong-ngomong itu pembicaraan singkat ya teman-teman Betul. dalam konten ini. Sekarang kita lanjut spill-spill Mas. Oke, seberapa? Boleh nih media tanamnya apa nih supaya masyarakat yang mau bertani dari awal gitu bisa tahu gitu kan. Siapa tahu ilmunya bermanfaat. Oke. Silakan. Ini Mas jadi Jakir. media tanam itu ada pupuk sama ada tanah. Ya. Jadi Pupuknya apa tuh, Mas? pupuknya langsung dari kandang, jadi langsung dari kayak kandang seperti klosos ya Mas Fajar ya. Jadi kita ambil kotoran-kotoran itu langsung kita campur ke media tanahnya. Kohe ayam berarti ya. Iya betul. Terus selain itu kayak ada skam skam. Skam. Ya, jadi itu campuran juga dari kotoran ayam. Oh, nggak pure skam ya. Jadi Enggak. bekas dari kandang klosos ada apa? Ada skamnya gitu. Betul. Terus lanjut ada apa lagi nih Mas? Kok ada jagung ini Mas? Nanam jagung satu doang. Nah, ini ada jagung ya guys ya. Jadi nanam jagung ini teman-teman ini sebagai indukan semua tanaman Oh, di sini. seperti itu. Jadi ini jagung ini induknya untuk semua tanaman. Ada yang ini bawang apa nih Mas? Ini daun bawang. Jadi teman-teman ini daun bawang karena kita lihat ya potensi daun bawang ini sekilonya 20.000. Jadi ibaratkan udah 10 batang aja udah 20.000. Mahal berarti ya? Mahal. Mahal sekali. Terus ada yang lain nggak Mas nih? Yang lain kita ada bayam nih. Bayam masih penanaman Kita yang bisa berdekat ya. Oke. Geser-geser Mas, cepat Mas. Aduh. Coba di sepil Mas bayamnya. Jadi bayam ini masih sedikit ya teman-teman bayamnya. Jadi tidak banyak ya, kemungkinan ini hanya untuk satu lauk saja, satu piring. Satu piring. Betul. Nggak nanggung banget sih Mas itu buat ininya. Ini masih percobaan media menggunakan kohe langsung dari kotoran kambing. Ini melakukan pengujian gitu Mas Pengujian. untuk melihat hasilnya bagus atau Iya tidak. benar. Itu. Bagus. Ada lain lagi. Nah ini kreatif nih Mas. Bisa di-spill nih kepada penonton nih, supaya bisa mengikuti jejak langkah milenial yang kreatif Mas. Jadi ibaratkan kita ini kan banyak limbah-limbah dari hasil perumahan Ya, seperti botol minuman dan lain sebagainya. Nah sekarang kita lihat ini limbah dari botol atau aqua le mineral. Ya. Jadi kegunaan daripada kebuang menjadi sampah masyarakat, Ya. mending kita gunakan media Daripada tanam. mencemari lingkungan. Betul, mencemari lingkungan, sampah masyarakat. Terus ada apa lagi nih Mas? Selain ini semua. Ya mungkin ada bawang ya. Ini bawang tanam. Ini bawang masih berumur sekitar 1 minggu. Berarti Jadi ini belum. bawang merah, bawang putih ada Mas? Bawang merah doang, bawang putih belum ada. Bawang putih sama bawang daun berarti ya? Bawang daun. Ah, mantap lah Mas. Pokoknya tetap menginspirasi kepada generasi-generasi muda Betul. supaya mereka tidak malu bertani ya. Betul, betul. Tidak malu menjadi peternak. Betul, betul. Kita walau kita sarjana tapi kita peternak. Betul. Tidak perlu gengsi dengan nama sarjana walaupun kita menjadi petani Betul. dan peternak. Karena Betul. Seperti baju saya ini. oh, bisa nih. Tampil nih saya sepil ya kata-katanya, tampil apa adanya aja. Kita cuma tukang ngarit, bukan orang berduit. Nah. IG-nya Nazar Yan Azhar, boleh di follow ya teman-teman. Kami para milenial. Betul. Betul. Mantap sekali. Ini ngomong-ngomong asal kita berbeda banget Mas. Ya. Saya dari Garut. Mas ini dari mana Mas? Saya dari Langkat, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Bayangkan ya jauh-jauh dari Langkat. Mas Nazar ini si petani milenial jauh-jauh loh dari Langkat Sumatera Utara datang ke Bogor Betul. untuk apa Mas?
Yaitu yang pertama kita ini yaitu untuk pendidikan. Pendidikan. Uh, Pendidikan apa, Mas? Pembelajaran dan pendidikan. Yang kedua ini penelitian. Yang ketiga itu pengabdian masyarakat. Kita itu yang kita kejar di dunia pendidikan ini. Untuk kuliahnya apa, Mas? Jurusan apa? Untuk kuliah di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dengan jurusan peternakan, program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Kalau bisa dibayangkan nih seperti jauh-jauh gitu, Mas ya, Iya. dari Sumatera Utara Iya. datang ke Bogor Iya. cuma untuk belajar peternakan gitu, Mas. Karena ya orang bisa saja menyepelekan hal itu. Padahal peternakan itu adalah sektor yang sangat luar biasa gitu, Mas. Sebagai tatanan pangan terutama di Indonesia ini, guys ya. Tuh kan? Iya, kita lihat ke depannya bagaimana di dunia peternakan dan pertanian ini. Semoga ya di dunia ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan. Oke, Pokoknya cukup. Betul. ada kata-kata nggak, Mas, buat para petani nih, buat para milenial yang masih malas buat bertani itu atau beternak, walaupun passion berbeda-beda kan masing-masing, tapi buat yang malas-malasan nih, Mas, kasih kata-kata dong, Mas, sebagai penutupan dari konten ini, Mas. Anak muda zaman sekarang jangan malas-malasan. Cakep. Karena apa? Apabila kita malas-malasan itu berdampak nanti pada diri kita, yaitu kita bisa susah dan kita bisa miskin, itu dia. Makanya lakukanlah hal yang terkecil dulu, maka yang kecil itu akan menjadi hal yang besar. Mantap. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa nyalakan lonceng, subscribe supaya kalian dapat notifikasi dari Sawah Raffi Ahmad. SRA Podcast, tempat pemuda bercerita. Salam pemuda.